Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tidak bakal. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Kitabul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Pertama sekali, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari yang penuh barokah ini. Kita masih bisa bersama-sama duduk dalam majelis ilmu ini yang merupakan kajian rutin kita setiap malam Ahad. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majlis malam ini dinilai sebagai suatu amal soleh hanya amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umat beliau yang tetap istiqomah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Setiap kita melaksanakan sholat, maka kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena tidak sah sholat apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Masalah dimana yang tahu Al-Fatihah kita tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu? Di antaranya kita selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu berasal dari kata-kata abada yang ibadatan. Abada yang adalah kata kerja, ibadatan masdar atau isim. Apa sesungguhnya makna daripada abada yang ibadatan itu? Bahasa Arab ini harus benar-benar kita ngerti supaya kita mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha?
Apakah hati mereka telah terkunci? Akfal, uflud, heboh. Ibadah yang butuh sebenarnya tidak bisa diartikan dengan menyembah. Karena menyembah itu bahasa Sanskerta yang merusak makna. Tuhan bahasa Sanskerta artinya kepala dewa. Sembahnya bahasa Sanskerta, menyembahnya harusnya kan sholat. Menyembah, padahal ibadah yang butuh artinya adalah ketaatan. Ibadah, itu orang yang taat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami taat dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat kepada. Kalau ibadah yang butuh artinya ketaatan, maka abid artinya adalah orang yang taat. Budak, abid itu artinya budak, hamba Allah, budak Allah. Maka ibadah mempunyai definisi. Ibadah yang butuh ibadah. Ibadah itu definisinya adalah melaksanakan kehendak dan kemauan Allah tanpa pamrih, kecuali semata-mata mengharapkan ridhonya. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Berarti kita diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan kehendak dan kemauan Allah tanpa pamrih, kecuali semata-mata mengharapkan ridhonya. Sedangkan Al-Quran ini isinya adalah kehendak dan kemauan Allah. Kita diciptakan untuk melaksanakan Al-Quran. Afahsibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu hanya main-main saja? Tidak. Kamu diciptakan untuk beribadah, melaksanakan kehendak dan kemauan Allah tanpa pamrih, kecuali semata-mata mengharapkan ridhonya. Sedangkan Al-Quran isinya kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadah disebut hamba, disebut hamba Allah. Siapa hamba Allah? Hamba Allah adalah pelaksana kehendak dan kemauan Allah tanpa pamrih, kecuali semata-mata mengharapkan ridho. Itu yang dimaksud dengan hamba. Apabila kita tidak menjadi hamba Allah, tidak menjadi pelaksana kehendak dan kemauan Allah tanpa pamrih, maka orang itu adalah budak daripada hawa nafsunya, budak daripada jabatan, budak dunia, budak kekuasaan, bukan termasuk hamba Allah Subhanahu
Siapa yang akan menghancurkan orang-orang Yahudi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ibadah lana, hamba-hamba kami. Allah sendiri yang mengatakan, yang akan membebaskan Masjidil Aqsa adalah hamba-hamba kami, budak-budak kami. Saya ribuhu wa yaqtuluhu, akan mengalahkan mereka, akan membunuh mereka. Budak-budak kami, hamba-hamba kami, pelaksana kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini isinya adalah kehendak dan kemauan Allah. Makanya orang-orang mukmin itu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Umat Nabi Muhammad sami'na wa ata'na. Umat Nabi Musa sami'na wa asayna. Kita ini umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Musa? Umat Nabi Musa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dulu. Sami'na wa asayna. Umat Islam hari ini mengaku umat Islam, tetapi berkarakter sebagai umat Nabi Musa alaihissalam. Selalu membantah Allah, membantah Rasul. Al-Quran didiskusikan, diseminarkan, bukan untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, para pemudi Islam pada masa yang akan datang, al-i'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sami'na wa ata'na, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Apabila Al-Quran mengatakan, Rasulullah mengatakan, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Itulah hamba Allah yang sesungguhnya. Jika tidak demikian, maka mereka adalah hamba nafsunya, hamba syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita di sini tumbuh nasab ibadatillah. Setiap waktu kita sholat, tepat waktu, berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir. Itu yang harus dipertahankan. Itu yang harus dipertahankan. Itu yang akan menumbuhkan akidah kita. Al-imanur rasikh, iman yang sangat kokoh, iman yang sangat kuat. Itu yang dimaksud dengan pemudi harapan Islam. Kebanggaan daripada umat Islam, Rasulullah SAW, para sahabat, para pemuda yang mutadayyinan, yang multazimah dengan ajaran Allah dan Rasulnya, beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah tanpa pamrih kecuali semata-mata mengharapkan ridhonya. Sedangkan hamba Allah pelaksana kehendak dan kemauan Allah tanpa pamrih kecuali semata-mata mengharapkan ridhonya. Baru kita disebut sebagai hamba Allah. Takbir.